Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Halo, shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabian Seko dalam channel Legion of Jesus, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, kali ini kita akan membahas mengapa nubuat Mesias hanya dapat mengacu kepada Yesus. Saudaraku, banyak nubuat tentang Mesias di dalam perjanjian lama yang hanya dapat mengacu kepada Yesus. Nah, nubuat tentang Kristus telah dicatat beratus-ratus bahkan ribuan tahun sebelum kedatangannya. Dalam banyak ayat kitab suci perjanjian lama, nubuat-nubuat ini mencakup tentang kelahirannya, mukjizat-mukjizatnya, penolakan oleh bangsanya sendiri, dan akhir hidupnya di dunia, di mana ia akan dikhianati, diadili, dianiaya, diludahi, pakaiannya dilucuti, disalibkan, dibunuh, sampai kurban penebus dosa. Sebagai kurban penebus dosa, dikuburkan, namun akan bangkit dari kematian. Saudaraku, nubuat-nubuat ini akan dijabarkan secara lebih rinci di dalam video pertemuan berikutnya yang membahas tentang kealahan Yesus. Nubuat-nubuat tentang Kristus menjadi alasan yang cukup kuat bagi kita untuk percaya kepadanya. Sebab nubuat itu sendiri datang dari Allah yang mengutusnya. Menurut Profesor Peter Stoner, yaitu pada tahun 1888 sampai dengan 1980, seorang ahli matematika dari Pasadena, USA, Amerika Serikat, menghitung probabilitas adanya seorang yang dapat memenuhi 8 nubuat tentang Mesias yang tercatat di dalam kitab suci perjanjian lama. Yang pertama adalah seperti yang tercatat di dalam Mika 5 ayat 1. Sang Mesias akan dilahirkan di Bethlehem. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yang kedua, tercatat di dalam Maleakhi 3 ayat 1. Kedatangan Mesias akan didahului oleh utusan Allah. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke dalam baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Yang ketiga, Sang Mesias akan memasuki kota Yerusalem dengan menunggangi keledai. Seperti yang dicatat di dalam Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihatlah rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendari seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Yang keempat adalah Sang Mesias akan menanggung luka di badannya di tempat sahabat-sahabatnya. Seperti yang dicatat di dalam Zakaria 13 ayat 6. Dan apabila ada orang yang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini? Lalu ia akan menjawab, itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Yang kelima, Sang Mesias akan dijual dengan harga 30 keping perak. Di dalam Zakaria 11 ayat 12. Lalu aku akan berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku. Dan jika tidak, biarlah
maka mereka akan membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Keenam, uang 30 keping perak itu akan diberikan kepada penuang logam di bait Allah. Zakaria 11 ayat 13. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam. Nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku, lalu aku mengambil ke-30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Yang ketujuh, Mesias akan dianiaya namun tidak membuka mulutnya untuk membela dirinya. Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Yang kedelapan, dalam Mazmur 22 ayat 17, mereka akan menusuk tangan dan kakinya. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan juga kakiku. Saudara, dalam perhitungan Stoner menyimpulkan bahwa kemungkinan untuk memenuhi ke-8 nubuat itu sekaligus adalah sangat kecil, yaitu 1/1000 triliun. Saudaraku, manusia di bumi ini pada saat ini sekitar 6 triliun, hampir 7 triliun. Jadi kemungkinannya sangat kecil untuk memenuhi ke-8 nubuat tersebut. Artinya, dari 100.000 triliun orang, hanya ada 1 orang yang dapat memenuhi ke-8 nubuat itu sekaligus. Padahal, saudaraku, nyatanya di dalam kitab suci Perjanjian Lama, terdapat 350-an nubuat tentang Kristus yang ditulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Dengan demikian, saudaraku, angka kemungkinan pemenuhan semua nubuat itu menjadi semakin kecil dan akan mengerucut hanya pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, masuk akal jika memang hanya Yesus Kristus yang dapat menggenapi seluruh nubuat tersebut dan bukan orang lain. Yesuslah Sang Mesias yang datang dari Allah, yang telah dinubuatkan oleh para nabi selama berabad-abad tersebut. Demikian saudaraku apa yang dapat saya bagikan kepada Anda. Semoga hal ini meneguhkan iman Anda untuk semakin percaya kepada Kristus yang adalah Mesias. Saudaraku, jika Anda merasa channel ini bermanfaat, Anda boleh silakan subscribe, like, dan juga bagikan kepada banyak orang agar channel ini semakin menjadi berkat bagi semua orang. Saudaraku, akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.